boleh memperkenalkan kita nama instansi departemen jabatan. Ya, nama saya Leo Ciptono dari Community Affairs Seksi Coastal Economy Development PT Freeport Indonesia. Saya sebagai Officer Capacity Building penguatan ya, ulangi lagi boleh? Siap. Nama saya Leo Ciptono. Saya bekerja di grup Community Affairs di Coastal Economy Development sebagai Officer Village Capacity Building PT Freeport Indonesia. Bapak sejak awal terlibat dengan kerjasama Freeport dengan Keuskupan? Ya, keterlibatan saya di kerjasama dengan PT Freeport Indonesia tadi sudah dijelaskan banyak lebar oleh Pak Agus bahwa kerjasama PT Freeport Indonesia dengan Keuskupan Timika di pengembangan sosial ekonomi itu berawal dari keprihatinan yang sama ya antara PT Freeport dengan Keuskupan bahwa masyarakat ini perlu dikembangkan. Akhirnya muncul gagasan dari Bapak Uskup John almarhum, muncul gerakan Tungku Api Keluarga. Nah, akhirnya PT Freeport Indonesia kerjasama dengan Keuskupan membuat program yaitu penguatan ekonomi pronomi untuk 5 kampung terdampak dan 3 kampung pesisir, tapi sebenarnya bisa meluas sampai ke pesisir timur dan barat. Bapak, tapi kemarin kita sempat cerita Pak ya, sering ke lapangan atau ketemu sama nelayan-nelayan gitu. Ya, terus boleh cerita-cerita sedikit Pak kehidupan di sana sebelum bergabung dengan program ekonomi ini dan setelah bergabung dengan ekonomi terlihat ada dampaknya. Sebelum ada ke program ekonomi penguatan ekonomi bersama Keuskupan, memang kehidupan masyarakat ini masih mencari ikan, mereka kesulitan dalam menjual dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kerjasama ini akhirnya terbentuklah Fish Point dan Keuskupan juga menempatkan tenaga pendamping kampung untuk mendampingi masyarakat baik dari sisi perikanan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Ruang lingkup dari program ekonomi tadi sudah disebutkan ada 4 ruang lingkup ya, yaitu penguatan kapasitas, pertanian perkebunan, perikanan, dan akses pasar. Nah, terkait akses pasar ini PT Freeport juga bekerjasama dengan Keuskupan menyediakan transportasi darat dan laut. Untuk darat ini difokuskan untuk masyarakat 5 kampung terdampak, yaitu Ayu Katipuka, Kopra Pukanawaripi, dan Nayaro. Sedangkan untuk transportasi laut itu untuk mitigasi sedimentasi gangguan akses masyarakat dari wilayah timur khususnya dari Manasari Otakwa itu akhirnya PT Freeport bekerjasama dengan Keuskupan menyediakan transportasi boat terjadwal di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk mengakomodir penumpang yang akan berkegiatan ke Timika dan sebaliknya maupun membawa hasil-hasil dari program pengembangan penguatan ekonomi di kampung. Jadi sebetulnya programnya bukan hanya membeli hasil tangkapan, bukan cuma membeli hasil sagu dari masyarakat, tapi juga termasuk boleh disebutkan lagi tadi apa namanya Freeport juga menyediakan jalur buat mereka beraktivitas. Terus kemudian juga kemarin kan kita sempat bicara tentang dari mulai speedboatnya untuk aktivitas ya, terus kemudian perahunya atau bahkan juga sampai yang kecil-kecil kayak kita nyiapin bengkel untuk reparasi. Oh ya. Beberapa penguatan kapasitas yang dilakukan bersama Keuskupan Timika ini meliputi ada pelatihan pembuatan fiberboat, pelatihan bongkar pasang motor tempel, pelatihan pengolahan pangan lokal untuk ibu-ibu, pelatihan pembuat perbaikan jaring, pelatihan kelistrikan. Karena latihan kelistrikan ini perlu dilakukan karena di kampung pesisir itu masih menggunakan genset kampung. Jadi mereka nanti kita ajarkan bagaimana cara perbaikan dari genset tersebut agar mereka paham dalam memperbaiki genset jika ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi mereka kita bekali
pelatihan-pelatihan untuk penguatan mereka kepada anak-anak muda dari kampung-kampung terdampak dan kampung-kampung terpengaruh. Karena Bapak juga sering di lapangan, Pak, itu terasa nggak Pak ketika sebelum intervensi ke sana, terus sekarang kita ke sana tuh ada perasaan yang berbeda nggak Pak? Sebenarnya dengan kehadiran kita melalui program-program itu ada memberikan perubahan yang di kampung ya, dengan penempatan tenaga pendamping di kampung itu, jadi mereka bersemangat untuk bertanam, mereka mendapatkan bibit, mengolah lahan, pemanfaatan lahan, apalagi dari hasil mereka ini bisa dipasarkan di Timika dengan bantuan transportasi darat maupun transportasi laut. Jadi di sekitar kampung halaman mereka itu mereka menanam cabai, menanam labu, jagung, kacang. Nah itu bibitnya disupport dari Keuskupan melalui program Pronomi tadi. Tapi selain bekerja sama dengan tim dari Keuskupan, PT Freeport juga menggandeng dari pihak pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas-dinas terkait. Jadi kita berkolaborasi ya. Kolaborasi yang sudah instan ini yaitu dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Ekonomi Koperasi dan Ekonomi Kreatif. Itu gedung yang di depan kita ini adalah bantuan dari Dinas Ekonomi dan Koperasi dan Ekonomi Kreatif. Sekarang istilahnya dipersiapkan untuk rumah produksi dari KMBL. Dari Freeport atau dari Dinas Koperasi? Kalau dari pihak pemerintah itu bangunan terbuka, hanya atap sampai terbuka. Akhirnya melalui program Pronomi tadi, bagaimana cara gedung yang selama ini terbuka akhirnya menjadi disekat-sekat, menjadi ada ruang meeting, ada ruang produksi yang nanti bisa untuk mengolah, dari sekarang sedang dipersiapkan. Jadi nanti hasil produksi dari KMBL akan diolah di rumah produksi ini. Ceritain dulu Pak, kemarin kan saya dengar cerita juga dari Bapak kalau ketika Bapak datang ke sana, animonya masyarakat itu gimana Pak? Jadi ini loh Pak, misalnya jadi pahlawan super. Ya, sebenarnya dengan kedatangan kita ya ke sana itu ya kita mendapatkan sambutan yang positif ya. Karena kita dulu terjadwal dalam arti sebulan itu kita bisa 4 kali untuk melakukan monef ke pesisir. Nah, sekarang dengan adanya tenaga pendamping kampung yang ditempatkan di kampung-kampung di Manasari, di Otakwa maupun di 5 kampung terdampak itu, jadi kita mulai mengurangi kegiatan itu karena sudah ada tenaga pendamping di sana. Tapi kita selalu melakukan komunikasi aktif dan komunikasi yang rutin, juga melakukan monef. Bahkan setiap kita kunjungan kedatang di sana, malam itu biasanya keturun hujan, terus kita datang, ini sudah. Berarti karena malam ini hujan, berarti besok tim SLD community akan datang. Itu menjadi sesuatu yang ditunggu masyarakat. Jadi hujan itu dianggap masyarakat sebagai pertanda ya? Ya, pertanda, betul. Biasanya kalau kita datang ke kampung, itu biasanya harus malam itu hujan. Yang biasanya mungkin masyarakat kan untuk daerah pesisir khususnya ya, itu kan memanfaatkan alam ya, hujan, ditanda di profil dan sebagainya, dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi begitu beberapa hari tidak hujan, otomatis kering. Begitu pas hujan, ternyata datang akhirnya dihubung-hubungkan bahwa kedatangan kita itu membawa manfaat seperti itu. Terus jadi banyak dekat sama orang masyarakat sana ya Pak? Ya. Tadi dan nelayan. Ya, bukan saya pribadi saja yang dekat, tapi teman-teman yang tim itu bahkan setiap datang itu pasti kita akan didatangi, ya mereka curhat, mereka meminta sesuatu, meminta pendampingan, pendapat dan lain sebagainya. Jadi kita ya diterima sih dengan baik. Ya walaupun kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin mereka meminta aspirasi yang belum terjawab dan sebagainya, mereka menyampaikan hal yang lebih berhubung karena kami belum dijawab ya, karena kita jelaskan bahwa permintaan maupun aspirasi itu perlu mendapatkan
persetujuan dan sebagainya dan proses dan ini bukan hanya menjadi bagian dan tanggung jawab Freeport, tetapi harus bagaimana pemerintah ini juga terlibat. Seperti pelayanan booth, mereka juga meminta Freeport sudah menyediakan pelayanan booth ya untuk mengatasi gangguan akses di Muara Aikwa dari sedimentasi. Tapi masyarakat juga menuntut bahwa setelah dari Pomako, mereka juga menuntut untuk dilayani transportasi darat. Nah, ini yang sering apa istilahnya disampaikan melalui aspirasi dari masyarakat di pesisir kepada kita. Tapi kita minta jawaban bahwa kita akan dorong pemerintah bagaimana pemerintah bisa membantu untuk menyediakan transportasi darat tersebut. Kita mendorong kepada pemerintah melalui Kadistrik, melalui di meeting-meeting pimpinan dengan stakeholder di pemerintah ya, untuk bagaimana Freeport sudah menyediakan transportasi laut ini, bagaimana kalau pemerintah mengambil bagian di transportasi darat. Nah, ini selama ini masih bergulir terus. Intinya Freeport juga punya kepedulian, ya. Tapi juga berusaha untuk kolaborasi dengan pihak sebenarnya. Jadi nggak enak kan Pak kalau sendirian gitu ya. Ya. Boleh ceritain sedikit Pak, artinya supaya kita juga nggak terlalu terlihat menyalahkan pemerintah ya gitu. Jadi perlu ada sedikit pernyataan bahwa kita sudah berusaha dan tetap akan berusaha maksimal untuk melayani, mengembangkan, berdampingan dengan masyarakat. Tapi kita juga seringkali memang agak membatasi diri supaya kita bisa melibatkan lebih banyak pihak, termasuk universitas, biar karena mereka juga punya kekuatan untuk berkontribusi. Pemerintah daerah kan juga punya kekuatan untuk berkontribusi, biar jalan bergandengan lebih asik. Itu pernyataan kita biar nggak terlalu sensitif. Betul. Kolaborasi program bersama pemerintah selain dengan Keuskupan juga didorong terus ya pada pemerintah melalui bentuk kolaborasi program. Selama ini sudah berjalan adalah dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk komoditi prospektif, yaitu kelapa, kopi, kakao, dan sagu. Itu setiap tahun kita selalu melakukan kolaborasi program, penandatanganan MOU untuk program-program apa yang bisa dikolaborasikan. Jadi mereka juga mengeluarkan program, mengeluarkan anggaran, kami juga seperti itu, kami support di bagian mana, pemerintah di bagian mana. Karena ini masyarakat yang kita dampingi, kita pengembangan ini masyarakat yang sama, dalam arti ya kita berkolaborasi bersama karena masyarakat juga milik pemerintah istilahnya ya. PT Freeport mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah. Bapak ada masyarakat di sana yang cukup dekat sama Bapak? Satu orang, dua orang? Ada sih kebetulan yang paling dekat dengan saya di sana itu ya kepala kampung ya, stakeholder itu pasti dekat. Mama-mama. Nah, kalau saya datang ke sana itu biasanya kalau udah lama tidak bertemu, anak Leo, mereka peluk cium. Ya mau tidak mau, saya harus peluk. Ya gitu. Ada mama yang Pak, saya agak nekat nih Pak, minta Bapak buat telepon sama salah seorang mama yang Bapak dekat. Terus ada salam nih dari teman-teman dari Jakarta di Freeport, boleh nggak Pak? Kepala kampung Umawita ya coba ya. Dekat aja Pak. Video call terus ada salam dari teman-teman di Freeport. Dikit ada. Ada yang mau disampaikan nggak? Gitu. Masyarakat ya Valen. Ada sinyal Kalau di Manasari ada sih. Ada ya. Ini kebetulan yang kita kenal ini lagi berangkat dengan Ibu Sofi ke sana. Gimana? Ikan lancar atau apa? Ada kendala apa? Memanggil. Apalagi ya Vitalis IP.
IB. Nggak mau ya. Oh, Mawita. Memanggil juga. Nggak bisa ya Pak? Menyambung mungkin. Nggak bisa. Iya. Nggak apa-apa kalau susah salah Pak, nanti disusulkan aja kalau boleh Pak. Oh, boleh, siap ya. Iya, jadi Itu aja. akan ditelepon sama kita, Pak kapan bisa gitu ya, nanti Bapak gimana ya jadwalan bisa ya. Di record. Iya gitu aja ya. Bisa ya? WhatsApp record tuh kayaknya nggak bisa deh. Video call. Kalau siapa lagi ya? Oh, tapi nggak ada suara. Kalau di iPhone bisa di setting. Kalau iya nggak yakin. Iya, kayaknya bisa. Nanti direkam sama temannya gitu. Ya nanti kita itu ya Pak ya. Wih, Pak IRG telepon malah. Tuh muka. Yung pada nggak aktif ya? Nggak apa-apa nanti disusulkan. Ada success story dari nelayan-nelayan yang selalu membawakan hasil tangkapannya ke fish collection point yang kayak menyentuh atau menjadi inspirasi teman-teman di sini. Ada success story nggak Pak? Misalkan anak dari nelayan anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, gitu aja. Melalui program keuskupan ya, terkhususnya di Ottawa ini kan di sana ada grosir ya, ada kelompok nelayan yang didampingi oleh tim keuskupan untuk bisa mensuplai ikan. Namun kadang-kadang mereka juga tergantung juga dengan kondisi alam ya, dimana di saat mereka laut berombak mereka tidak akan mencari ikan, tapi di saat musim ikan, laut tenang dan lain sebagainya itu mereka baru mencari. Mereka juga menabung ya, membentuk kelompok dari kelompok nelayan itu yang difasilitasi oleh tim KMP. Ada beberapa yang sudah mempunyai tabungan dan bahkan mereka bisa untuk mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. KMP itu keuskupan. KMP, KMP keuskupan. Juga oleh tim KMBL, maksudnya KMBL. Oh, Tim KMBL. Satu nama deh Pak disebut nama siapa namanya, kebiasaannya tuh apa? Mungkin Pak Agus yang hafal ya. Datanya ada di Pak Agus sih. Betul. ada mama yang cerita, Pak anak saya sekarang udah kelas 5 SD. Bukan program perikanan tapi ini ada Mama Walburga Owemena, ini masyarakat dari kampung Nawaripi. Mereka adalah tokoh masyarakat yang selama saya datang dari tahun 2002 itu selalu aktif di dalam kegiatan program kita, program pemberdayaan perempuan. Saya lihat juga aktif di kegiatan pemerintahan. Lah saat ini mereka menjadi pengusaha binaan yang dibina oleh tim melalui program dari PT Freeport melalui UMKM ya, yang waktu itu oleh Pak Alfon Hamidi dengan Pak Fedi Abdullah. Itu mereka memiliki anak buah, sudah memiliki usaha, dan mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan anaknya yang kemarin sekolah itu sekarang menjadi pendamping dari Ibu Mama Walburga untuk membantu dalam pembikin laporan, memberikan dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti dengan tim Pak Ferdi atau Pak John Kennedy ya. apa Pak yang menjadi
tim Leo jadi terkesan gitu dengan nama ini? Mungkin tekun, teliti, atau giat, atau tidak berhenti belajar gitu? Ya. Atau Selain mama ini dari awal memang menerima kita dan saya lihat dia aktif di mencari ikan, aktif berkebun dan lain sebagainya. Tapi karena faktor usia jadi dia mengurangi untuk beraktivitas ke laut dan lain sebagainya. Dari awal memang dia aktif dan selalu bertanya di dalam setiap ada pertemuan. Jadi saya anggap ibu ini memang menjadi keterwakilan dari ibu-ibu yang lain untuk Kampung Nawaripi. Di setiap event, di setiap kegiatan dan sebagainya, ibu itu pasti kita menjadi orang yang kita libatkan untuk kegiatan. Nanti kalau ada fotonya boleh tuh, fotonya ditampilin, kita tampilin jadi klip ketika Pak Leo bicara, nanti kita tampilin Oke, siap. mamanya Mama. sedang membawa ikan atau apa, nanti kita Iya. jadi cerita tuh menarik. Nanti saya izin itu ya Pak ya, minta tolong kalau sekarang kan nggak bisa telepon dulu. Iya. Bapak ngobrol sama ibu tadi, mama tadi, gitu ya. Lalu apa kabar? Mama siapa? Saya Wal Burga Owemena. panggilan ya? Iya, Mama Wal. Mama Wal. Nah, itu nanti Mama Wal. Apa kabar? Gitu. Di Timika pasti Mama Wal. Iya. Nah, dia udah pindah di sini ya. Kita sama-sama kan untuk merekam aja Pak langsung. Atau sekarang kalau ada Iya, ini Mama coba Wal, ya. kalau lagi di Timika. Manggil lagi Mama Wal Burga Nawaripi. Harus janjian kalau telepon sama mama-mama itu. Dijadwalkan meeting. Oke, nanti. Jadi arahnya nanti telepon kita screenshot atau kita rekam atau bagaimana? Bapak ketika misalnya sedang bisa telepon, kan nomor kita ada di grup ini. Nanti atau nanti janjian lah sama Hafiz gitu kan gimana? Oke. Sudah bisa ditelepon, Bapak ngobrol sama Mama Wal, tapi ada minta tolong satu orang teman untuk merekam pakai handphone. Atau Oh, pakai begitu. handphone, pakai HP lain, HP istrinya boleh Pak. Yang bagus, lebih bagus ya yang Ya, nih tributnya nih. Halo Mama Wal, apa kabar? Gimana di sana masih rajin ini nggak gini teman-teman dan tapi untuk Nah ini HP-nya kayak gini nih, lagi record ya, lagi record. Nih Pak Leo lagi ngobrol sama Mama Wal, tapi membelakangi HP yang sedang rekam gitu ya. Wal, apa kabar? Gimana di sana gitu? Ya, begitu ya. Biasanya kan aktif tuh beliau kan. Apa kabar gitu? Ya, oke. Ya, kayak gitu. Di Siap. rumah boleh sih. Di rumah boleh kalau lagi bisa. Oke. Ada Oke. teman, ada Nanti kalau Mama Wal tidak respon dan sebagainya, nanti kalau saya dapat penilaian dari nama Pak Agus yang bisa kita hubungi, nanti kami boleh. Tapi kalau Oke. boleh sih mama apaan? Seru tuh Pak. Mama ya. Oke, siap. Mama Wal itu akrab ya. Ada mama yang lain, maaf sudah almarhum. Ini mama yang masih tersisa. Yang seru biasanya. Kalau Oke. di rumah, kalau bisa pagi Pak. Kalau malam kan cahaya ini suka. Oh, baik. Itu sih udah saya Mbak. Terus Yuk. Bagus ini aturan keluar semua ceritanya. Terima kasih jika ada kekurangan ya. Makasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya izin pulang gitu. Oh. Ke Jakarta.